prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya, prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah nih. Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Shalom prajurit-prajurit Kristus, sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kaida mana ya? Kaida. Aduh. Ketemu deh. Kakak ketahuan. Ayo main lagi kak. Waktunya udah habis. Yaudah, Kita mesti ibadah gitu, nih. Ibadah aja deh. Ayo. Kita mulai aja ibadah kita yuk. Oke boleh. Kita sapa dulu dong prajurit Kristus di rumahnya. Oke kita coba sapa ya kak. Yuk. 1, 2, 3. Prajurit Kristus di rumah. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Kayak Kak Grace di sini. Aku juga luar biasa kak. Iya, aku juga. Kalau gitu, kita mau mulai ibadah kita ya? Iya kak. Tapi sebelum mulai kayaknya ada yang ketinggalan deh kak. Iya bener. Ada challenge. Apa tuh kak? Kayak gimana? Aku udah gak sabar. Nih, denger baik-baik ya. Challenge-nya nih, Kak Ida cuma kasih clue sedikit aja. Kenapa cuma sedikit kak? Karena kalian harus ikutin sampai firman Tuhan sampai selesai. Supaya tahu apa ini challenge hari ini. Oh gitu. Mau tahu nggak challenge-nya apa? Mau. Apa kak? Nah, denger baik-baik ya. Oke. Nih Kak Grace juga denger baik-baik ya. Oke. Challenge hari ini, kalian hanya perlu untuk menemukan satu kata dengan 5 huruf. Dan huruf keempatnya adalah huruf I. Supaya tahu itu apa, harus dengerin firman Tuhan nanti sampai selesai. Nanti clue-nya ada di situ tambahannya. Oh gitu. Iya. Oke. Pasti pada bisa ya? Bisa kak kalau dengerin firman Tuhan. Oh iya bener banget, pinter semuanya.
Kalau gitu kita mau mulai ibadah kita yuk sekarang yuk. Oke, berdoa dulu ya Kak. Tapi lihat dulu kayaknya belum pada siap nih. Coba nih yang masih jalan-jalan duduk yang manis. Coba ada lagi nggak? Kak, ada yang main gadget Kak, Mas Ian? Masih main game Kak? Itu gadgetnya main gamenya berhenti. Sekarang kita mau ibadah. Yuk, siapkan hati yuk. Semuanya ibadah, kita berdoa yuk. Yuk. Kak Grace pimpin doa ya. Oke, ikutin Kak Grace berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk untuk hari yang hari indah ini. yang indah ini. Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk Tuhan nafas untuk nafas Kau berikan yang Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau Yesus, sungguh baik. Engkau sungguh baik. Tuhan, Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan, memuji, menyembah, dan meninggikan namamu. Biarlah hanya Engkau saja Engkau saja yang kami senangkan. Terima Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, kita panggil dulu deh mereka semuanya siap dulu. Oke. Kayaknya semua jongkok dulu aja. Oh gitu. Iya. Kita jongkok nggak nih Kak? Ih, jongkok dong. Oke. Kita pakai password. Prajurit Kristus nanti langsung semuanya berdiri. Yes. Oke, siap? Siap Kak. 1, 2, 3. Prajurit Kristus. Yes. Nah, prajurit Kristus semangat seperti itu. Sekarang panggil musiknya kali Kak. Belum, aku mau cerita dulu. Kenapa Kak? Itu aku punya temen yang suka annoying banget. Oh, terus gimana Kak? Kakak sebel nggak? Sebel banget. Ya, tapi kan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni Kak. Kakak mengampuni nggak? Oh iya ya, kita harus mengampuni. Berapa kali? 3 kali? Masa sih cuma 3 kali? Kayaknya enggak deh. 7 kali? Enggak. Terus berapa dong Kak? Udah banyak loh tuh 7 kali. Kayaknya 70 kali 7 kali deh. Ah, banyak banget ya Kak. Ada lagunya tuh. Aku Kita tahu nyanyi nih, lagu itu ini yuk. kayaknya ada lagunya deh Kak. Iya. Oke. Kita sama-sama nyanyi lagu itu yuk. Ayo, kita panggil musiknya dulu ya Kak. Panggil musik yuk. Jarinya ke atas, kita panggil musik ya. 1, 2, 3, musik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Berapa kali? 3 kali. Dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Dengan sungguh-sungguh nyanyi lagu ini yuk. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi berapa kali ya? 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Banyak ya ternyata. Iya Kak. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Di dalam sehari. Di dalam sehari. Di dalam sehari. Tuhan Yesus
kali 7 kali berapa yo? Tahu nggak? 90 kan? Iya, banyak banget, 490 kali. Kita mesti memaafkan dalam sehari loh. Jadi walaupun temennya Kak Ida tuh annoying banget, Kak Ida tetap maafin dia. Karena apa, Kak? Kan kita punya kasih. Oh, kasih. Kayaknya aku tahu juga deh lagu ini. Oh iya? Iya. Yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Ayo. Kita panggil musiknya lagi. Ayo. Yuk. Jarinya ke atas lagi. Putar. Panggil musik 1, 2, 3. Musik. Ya semuanya bergoyang. Gak ada yang diem aja yuk. Ya masih berdiri dan kita menari buat Tuhan. Yang semangat ya. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih K-A-S-I-H Kasih itu gimana ya? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah sekarang kita punya permainan nih ya. Jadi kalau nanti ada huruf A sama huruf I, kalian gak usah sebutin ya. Oh, cuman gerakannya aja. Oke. Bisa kan? Bisa dong. Pasti bisa semuanya ya. Ingat ya, pas huruf itu gak usah bunyi suaranya. Jadi gerakannya aja. Yuk, lagi. Kasih. Lagi dari awal. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Tunggu deh. Kalau tadi kan udah hilang huruf A, terus udah hilang huruf I. Sekarang marah-marah tuh mesti dibuang juga. Oh, sama ya. Berarti kita nggak usah nyanyi nih. Iya, marah-marahnya kita nggak sebutin. Oke, siap. Yuk. Kasih. Dari awal lagi. Kasih itu gimana? Kasih itu sabar, tidak suka, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Haleluya. Pasti semuanya tadi benar semua kan? Pinter semuanya kan? Nah, kalau kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Yuk, sekarang kita
kita arahkan hati kita dan pikiran kita untuk mengingat kebaikan Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Bahkan segala pelanggaran kita Tuhan Yesus sudah hapuskan. Yuk kita berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Adik-adik dengan sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar. Adik-adik ingat kebaikan Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Semua masih menyembah Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Tuhan sangat mengasihi kita adik-adik. Segala kesalahan yang pernah kita buat, Tuhan Yesus sudah ampuni. Mari kita ucapkan penyembahan syukur kita kepada Tuhan. Betapa Dia sangat mengasihi kita. Karena kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Katakan betapa besar dengan sungguh-sungguh. Betapa besar. Adik-adik angkat tangan kanannya dan taruh tangan kirinya di dada. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ucapkan syukurmu.
ucapkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Kita kadang membuat kesalahan, baik yang kita sengaja maupun tidak, tapi Tuhan selalu mengampuni segala pelanggaran kita ketika kita mau datang dan mengakui kesalahan kita. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Haleluya. Adik-adik gak ada yang diam. Semua ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Boleh dengan mengucapkan terima kasih kita, boleh katakan haleluya dengan segenap hati. Ingat kebaikan Tuhan, betapa Dia mengasihi setiap kita. Haleluya. Tuhan telah lebih dulu mengampuni setiap kita, adik-adik. Karena itu kita pun harus mengampuni orang-orang yang bersalah bagi kita. Mari ucapkan dan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Betapa Tuhan telah mengampuni kita lebih dulu. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Katakan mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Ingat adik-adik, Tuhan telah mengampuni kita lebih dulu. Bahkan Dia mengasihi kita. Ucapkan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan dengan kesungguhan hati. Mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Mari adik-adik, kita satukan hati. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biar kami punya hati yang besar, yang mau mengampuni orang lain. Karena kita sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh baik, sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang penuh kasih, dan Engkau mengampuni setiap pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sangat besar bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami, untuk kami punya hati yang besar, untuk kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami boleh belajar lebih lagi untuk mengampuni orang lain, mengampuni teman-teman kami, mengampuni orang yang bersalah bagi kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami.
Kami mau dengar-dengaran akan Engkau, sehingga kami mau siapkan seluruh hati, pikiran, dan jiwa kami, bahkan roh kami, untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan Yesus, dan kami semuanya siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Ya ampun, ternyata udah mulai ya. Aduh, maaf ya adik-adik prajurit Kristus, Cassandra terlambat datang masuk ke dalam sini. Tapi nggak apa-apa ya, kan kita mau belajar. Dimaafin kan? Nah, yuk kita sekarang mulai. Minggu lalu Kak Siska bercerita tentang apa? Ayo, yang tahu boleh tulis di chatnya. Ya, apa yang Kak Siska sampaikan. Nah, hari ini Cassandra, gilirannya Cassandra bercerita. Nah, prajurit Kristus, Cassandra mau sampaikan ada 2 orang anak, ya. Yang satu namanya Dina, yang satu namanya Nana. Nah, 2 orang anak ini berteman. Dina ini anaknya suka usil, dia suka bikin Nana kesel, suka bikin Nana marah, suka bikin Nana benci banget sama Dina. Kenapa? Karena pernah suatu kali bukunya Nana dicoret, pulpennya Nana diambil, terus sempet juga makanannya Nana, dia bawa makanan bekal dimakan sama Dina. Tapi Nana gak bisa marah. Tapi dia nyimpen, dia kesel banget. Nah, pada suatu kali Nana lagi jalan, tiba-tiba dia dengar suara memanggil, tolong, tolong. Nana bingung, Nana cari, dia cari kemana ya? Kebetulan di situ ada parit. Terus dia coba nyamperin, kok suaranya makin jelas, makin jelas. Begitu dia samperin, dia lihat si Dina lagi minta-minta tolong. Karena Nana masih nyimpen kesel, begitu dia lihat Dina, wah dia malu buang muka. Dia bilang tolong, tolong, dah tolong. Nananya gak mau nolongin. Tapi waktu dia kembali di jalan, Nana ingat waktu dia ikut kelas di Ibadah Raya Anak host di Google Meet, Cassandra pernah cerita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia masih, aduh tapi gimana dong, aku kesel sama Dina. Tapi dia terus terniang itu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya Nana balik lagi. Dina terus berteriak, nah tolong, nah tolong, nah. Akhirnya Nana tolong Dina. Diangkatlah Dina dari parit. Dan Dina kaget. Dia bilang, nah kok kamu mau nolong aku? Iya, tadinya sih aku gak mau. Tapi aku inget cerita Kak Sandra waktu di ibadah anak. Hah? Di ibadah anak? Memang kapan ibadah? Kan kita gak boleh ke gereja. Lagi pandemi. Oh, berarti kamu gak pernah ikut ya, Dina ya? Itu loh, kita tetap ada ibadah anak. Ada di Zoom, ada di Google Meet. Nah waktu itu aku ikut yang di Google Meet yang jam 3. Cassandra bercerita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Oh gitu ya Nah, aku mau dong. Ya kalau kamu memang mau bener-bener ikut, yuk. Ada 2, kamu boleh pilih, mau yang jam 11 atau yang jam 3. Nah pada saat itu Nana boleh jadi berkat buat si Dina. Akhirnya Dina jadi baik, dia jadi berubah. Dan Nana mau mengampuni apa yang Dina lakukan. Dia berterima kasih. Nah prajurit Kristus, kenapa Nana bisa lakukan itu? Cassandra ada satu pertanyaan.
Nanti kalian boleh tulis di chat atau boleh WA. Nomornya Kak Sandra nanti ditayangin di tempat ini. Kenapa Nana bisa lakukan itu? Bukan hanya dia mendengarkan cerita, tapi ada satu kata. Ya. Kalian boleh tebak. Kak Sandra kasih clue-nya. Huruf yang keempat itu I. Nah, kalian boleh tulis di chat 5 pemenang pertama Kak Sandra kasih hadiah. Nanti tulisnya nama underscore jawabannya underscore alamatnya. Kakak tunggu ya. Oke, yuk sekarang kita lanjut. Di Alkitab kita buka di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ayo, Kak Sandra masih lihat tuh, masih ada yang tidur-tiduran. Ayo, duduk yang manis, kita mau belajar sama-sama. Buka ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nggak usah baca semua, kakak bacakan dulu yang pertama ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 70 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Kata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Waduh, kalau dihitung-hitung berapa ya? Udah gak usah dihitung lah. Pokoknya itu yang harus dilakukan. Nah, dari perumpamaan ini ada seorang hamba besar. Ya, dia mempunyai hutang 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta. Kakak lagi cari-cari nih 10.000 talenta. 1 talenta itu berapa dinar ya? Ternyata 1 talenta itu 6.000 dinar. Nah, siapa yang bisa jawab? Kalau 10.000 talenta berarti dia ada berapa dinar? Boleh tulis di chat. Kira-kira berapa? Ya. 1 talentanya 6.000 dinar. Jadi kalau hamba besar ini punya hutang 10.000, berapa dinar? Nah, dia datang. Wah, rajanya dia bilang, kamu harus bayar hutangmu. Waduh, dia bilang, maaf raja, hamba minta maaf, akan hamba lunasi, hamba belum bisa bayar. Tidak, pokoknya kamu harus bayar, anakmu, istrimu, semuanya harus melunasi hutang ini. Oh, dia terus minta maaf. Akhirnya rajanya berbelas kasihan. Langsung dia bilang, oke, hutangmu lunas. Tidak usah bayar. Akhirnya dia senang. Mamanya, anaknya, istrinya senang dia keluar. Wah, dia happy. Waktu di perjalanan, hamba besar ini yang hutangnya banyak ketemu sama satu hamba kecil lah, bilangnya hamba kecil. Ya, dia juga mempunyai hutang sama hamba besar ini. Ya, kita lihat di ayat ini. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Nah, tadi kan udah tahu ya, dia utangnya 10.000 talenta. Ya, 1 talenta 6.000 dinar. Jadi lebih banyak dong, ini cuma 100. Tapi dia tidak mau tahu. Dia bilang, kamu punya hutang ya sama aku, bayar 100 dinar. Aku belum punya uang, sama dia jawabnya, aku belum punya, mohon waktunya, pasti aku lunasi. Tidak bisa, pokoknya kamu harus bayar. Akhirnya hamba kecil ini tidak bisa bayar, dia laporkan dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di sekeliling situ banyak yang melihat. Orang-orang di situ bilang, loh, tadi dia diampuni. Kenapa sekarang dia nggak mau mengampuni ya? Tadi dia 10.000 talenta loh. Dibebaskan oleh raja. Ini cuma 100 dinar, kenapa dia tidak mau mengampuni, tidak mau membebaskan? Akhirnya orang-orang yang tahu itu dia lapor pada raja.
Wah, rajanya saat itu marah. Wah, ini orang sudah diampuni, kenapa dia tidak mau mengampuni, tidak membebaskan temannya yang berhutang hanya 100 dinar. Akhirnya hamba besar itu dipanggil dan dia harus dimasukkan lagi ke dalam penjara. Nah, coba kita belajar dari sini. Bagaimana Nana mengampuni Dina. Tapi perumpamaan ini dia tidak mau mengampuni orang yang berhutang padanya. Padahal kita tahu semua Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kalian dan kakak. Ya. Dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Karena kita juga diampuni sama Tuhan. Ya. Nah, inilah kenapa Tuhan kasih perumpamaan. Supaya kita belajar mengampuni. Supaya kita belajar memaafkan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Tuhan sudah lebih dulu memaafkan kita. Nah, kalian kan udah dengar tadi lagunya. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tuh, itu ada lagunya. Di dalam sehari. Bukan 3 kali, bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali, hitung sendiri. Ya. Jadi hari ini kita belajar memiliki hati mengampuni, memaafkan. Walaupun itu sakit. Cassandra pernah ngalamin itu. Tapi itu tadi yang Cassandra bilang, kalian bisa jawab. Cluenya Cassandra kasih tahu huruf keempat I. Kalau ada itu, kita bisa mengampuni. Nah, sekarang prajurit yang di rumah dan yang ada di sini, kakak-kakak yang di rumah dan yang ada di sini, mau nggak mengampuni? Bukan anak-anak aja, mungkin kita kesel, kita sakit hati sama teman, tapi kita belajar mengampuni. Dan satu hal, kita bisa mengampuni kalau kita punya 5 huruf tadi, huruf keempatnya I. Kalian boleh menjawab 5 yang tercepat, Cassandra kasih hadiah. Oke? Cassandra tunggu ya. Jangan lupa boleh di chat ini, boleh juga di WA nomor ting 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 ting. Nah, itu nomornya Cassandra. Boleh langsung ke kakak. Oke, prajurit? Ingat ya, kita belajar mengampuni. Mengampuni sesama, mengampuni dirinya sendiri. Yuk, sekarang kakak ajak kalian bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian. Kalau mungkin ada prajurit Kristus saat ini lagi kesel, gak bisa mengampuni. Misalnya mama suka marah-marah sama kalian, kalian susah mengampuni. Atau ada teman kalian, saudara kalian, adik kalian, kakak kalian. Jangan disimpan. Lepaskan pengampunan. Ampuni dia. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni. Kita kan ciptaannya. Dan kita juga harus mengampuni. Ya, kakak mau ajak kalian sama-sama. Semuanya tutup matanya. Kakak lihat masih ada yang males tuh, masih duduk-duduk. Yuk ambil sikap berdiri. Sikap berdiri. Sikap memohon sama Tuhan untuk mengampuni. Sikana mata kaya ralabaya rabalabalabalabala. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh mengampuni, mengampuni,
mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Biar musik terus memainkan lagu ini. Kakak ajak semua prajurit yang mau mengampuni. Mungkin ada temanmu, ada kakakmu, adikmu yang menyakiti engkau dan engkau tidak bisa mengampuni. Saat ini ambil sikap, minta Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk memberikan hati mengampuni untuk sesama. Karena ingat, Tuhan lebih dulu mengampuni kita semua. Sikarabaya dari Arabal, yang mau boleh angkat tangan kalian. Hina mata kaya rala basyara bala baba 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 baba. Hina bariara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la basyara baba 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 baba. Hina mata kaya rala basyandari arabala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau mengambil sikap Tuhan. Kami mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Kami mau mengampuni setiap orang yang menyakiti kami, mengecewakan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan mengampuni mereka Tuhan. Terlebih kami mau mengampuni diri kami sendiri Tuhan. Karena Kau telah ajarkan, Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini kami mau mengambil sikap Tuhan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh dan mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ingat prajurit Kristus, yang tadi Cassandra kasih pertanyaan, jangan lupa cepet-cepet di chat atau WA ke nomor berikut yang ada di bawah ini. Kakak tunggu ya. God bless you. Tahun 2021 tahun integritas. Apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Shalom prajurit Kristus, sekarang saatnya kita mendengar pengumuman. Yang pertama, ayo kita berikan persembahan. Nomornya ada di layar ya. Yang kedua, jangan lupa subscribe ke YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom dan share linknya ke semua teman-teman supaya bisa ibadah bareng walaupun di rumah. Yang ketiga, kalau prajurit Kristus ingin bertanya seputar ibadah raya anak, bisa kontak ke IG-nya ya di @ibadahanak GBI House.
Yang keempat, hari ini kita bisa ketemuan loh. Ayo gabung di Zoom dan Google Meet ibadah anak. Untuk Zoom jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Ditunggu ya. Yang kelima, ini dia prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Happy birthday semuanya! Yang keenam, untuk prajurit Kristus yang ingin melayani Tuhan seperti aku, bisa kontak ke Kak Kristi ya di nomor yang ada di layar. Demikian pengumuman hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Prajurit Kristus, sekarang waktunya berdoa syafaat dan menerima berkat. Ayo kita berdoa semua yang sungguh-sungguh ya. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah anak hari ini ya Tuhan. Kau sudah sertai ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kau lindungi selalu ya Tuhan. Kau jangan tidak ada korupsi ya Tuhan. Dan narkoba ya Tuhan. Dan teroris juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pak Presiden juga ya Tuhan. Dan wakilnya ya Tuhan, Kau berikan kesehatan ya Tuhan. Kau lancarkan ya Tuhan dalam pekerjaannya ya Tuhan. Kau berikan kesehatan selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk tim medis ya Tuhan yang sedang merawat pasien COVID-19 ya Tuhan, dan susternya ya Tuhan. Kau berikan kesehatan selalu. Kau lancarkan pekerjaannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa juga ya Tuhan untuk pasiennya ya Tuhan. Kau sembuhkan dari penyakit COVID-19 ya Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gerejamu yang ada di Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau berkati gereja-gerejamu supaya banyak orang yang mau datang ke gerejamu Tuhan. Tuhan, Kau lindungi gereja-gerejamu supaya terhindar dari bahaya. Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala-gembala yang ada di Indonesia. Engkau berkati mereka supaya sehat selalu. Engkau lindungi mereka supaya aman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga keluarga kami yang ada di rumah. Engkau berkati mereka kesehatan supaya sehat selalu Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi mereka yang sedang dalam perjalanan supaya sampai di rumah dengan selamat. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah supaya sehat selalu, supaya kami bisa berkumpul bersama lagi Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Engkau lindungi mereka yang sedang di perjalanan. Engkau lindungi mereka supaya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Amin. Prajurit Kristus di rumah, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Siapkan hati kita dan kita nyanyikan doa ya Bes. Kini saatnya kita mau terima berkat. Tapi kakak mau ingatkan dulu nih,
Ade masih ingat nggak DNA kita? Coba prajurit yang di rumah dan yang di sini juga kakak-kakaknya masih ingat nggak DNA kita? Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, siang dan malam dalam unity bersama-sama. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Nah, harus ingat ya DNA kita. Nah, tadi kita udah belajar, kita sudah mengampuni, dan kini saatnya untuk memperlengkapinya. Kita terima berkat Tuhan. Yuk prajurit, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, terus mengampuni.